Google adalah salah satu situs mesin pencarian digital yang populer, digunakan mayoritas penduduk dunia. Situs mesin pencari ini amat sederhana dibanding yang lain. Hanya memiliki logo Google dan 4 warna pada tulisan Google, yaitu biru, merah, kuning, dan hijau. Tampilan sederhana Google itulah para pengguna internet akrab dengannya. Siapa pendiri Google ini? Dia adalah 2 mahasiswa kandidat doktor dari Stanford University, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, yang mendirikan Google Incorporation. Dilansir dari detik.com, Larry Page adalah sarjana ilmu pengetahuan dan teknik dari Universitas Michigan. Selama kuliah, berbagai penghargaan ia peroleh di universitas itu. Di Universitas Stanford, ia menjadi kandidat doktor dalam bidang ilmu komputer. Disinilah dia terlibat penelitian yang kemudian menghasilkan Google. Karena kesibukannya dengan proyek ini, Larry terpaksa mengambil cuti kuliah dari Stanford. Lalu siapa Sergey Brin? Pria 27 tahun ini asli kelahiran Moskow, Rusia. Ia merantau ke Amerika dan mengambil kuliah di bidang ilmu komputer di Universitas Maryland. Setelah selesai sarjana, Sergey yang mendapat beasiswa itu melanjutkan ke Stanford, meraih master, dan kini kandidat doktor. Dari situlah ia bertemu Larry Page dan sama-sama mendirikan Google Incorporation pada tahun 1998 dan sama-sama cuti kuliah. Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa di Universitas Stanford, mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah Don't be evil pada tahun 2006. Kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Dalam kurun waktu 6 tahun, Google sudah menjadi mesin pencari terbesar di dunia. Google dapat mengakses 1,3 miliar halaman website hanya dalam waktu setengah detik. Selain itu, situs ini mampu melayani 100 juta permintaan pencarian dalam sehari. Hal ini dimungkinkan karena Google menerapkan solusi co-branding dengan penyedia informasi atau mesin pencari lainnya. Dengan kata lain, Google juga meminjam data dari mesin pencari lain bila tidak ada dalam database-nya sendiri. Selain kecepatan, Google pun menjamin keakuratan pencarian halaman website. Bagaimana caranya? Google menggunakan teknologi yang kini sedang dalam proses dipatenkan, yaitu PageRank. Teknologi ini menjamin situs website terpenting yang keluar sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Jadi Google tak sekedar melakukan pencarian berdasarkan kedekatan dengan kata kunci, tapi juga menampilkan keterkaitan situs website satu sama lain sesuai kepentingan pengguna Google. Jadi, tak ada pemilik website yang dapat dengan seenaknya mengatur situsnya agar mendapat tempat paling tinggi dalam setiap pencarian yang berkaitan namanya. Situs yang ditampilkan dalam pencarian Google adalah situs yang relevan bagi pencariannya. Lalu apa alasan pengguna internet selalu menggunakan Google? Dalam situsnya, Google memberi beberapa alasan. Dalam situs Wikipedia mengurai, pertama, Google membawa keteraturan. Banyaknya situs website memungkinkan kekacauan informasi. Oleh Google dalam pencarian diatur sedemikian rupa, berstruktur seperti yang diinginkan pengguna tanpa diedit. Kedua,
Google memungkinkan pengguna mengakses sejuta halaman URL dalam setiap pencarian. Walau sajiannya sederhana, tapi isi mesin pencarian Google paling komplit tentunya. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencari inti Google. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak, produktivitas dalam jaringan, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Produk-produk komputer mejanya meliputi aplikasi untuk menjelajah website, mengatur dan menyunting foto, dan pesan instan. Perusahaan ini memprakarsai pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Google Chrome. Google sudah beralih ke perangkat keras komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat Nexus-nya dan mengakuisisi Motorola Mobility pada Mei 2012. Tahun 2012, infrastruktur surat optik dipasang di Kansas untuk memfasilitasi layanan internet pita lebar Google Fiber. Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan sekitar 24 petabita data pembuatan pengguna setiap harinya. Pada bulan Desember 2012, Alexa menyebut Google.com sebagai situs website paling banyak dikunjungi di dunia. Situs-situs Google dalam bahasa lain masuk peringkat 100 teratas, sebagaimana halnya situs milik Google. Pada 10 Agustus tahun 2015, Google melalui postingan blog, CEO Google Larry Page mengumumkan pembentukan perusahaan baru bernama Alphabet, yang akan menjadi perusahaan induk Google dan usaha-usaha lain yang tak terlalu terkait erat dengan bisnis utama Google. Pada restrukturisasi tersebut, Larry Page akan menjadi CEO perusahaan baru Alphabet. Sergey Brin menjabat sebagai presiden didampingi Eric Schmidt sebagai executive chairman, sedangkan CEO Google akan dijabat oleh Sundar Pichai. Lalu bagaimana cara investasi di perusahaan internet raksasa dunia ini? Dalam situs ajaib.com mengulas tentang Google yang merupakan salah satu perusahaan terbaik di dunia saat ini, yang mana hal ini menjadi suatu magnet atau daya tarik tersendiri bagi para pihak investor untuk berinvestasi dan membeli saham dari perusahaan ini. Perusahaan Google sudah terdaftar di bursa saham Nasdaq dengan kode emiten Google. Namun, bagaimana caranya untuk membeli saham Google yang notabene adalah saham luar negeri? Apakah kita selaku orang Indonesia bisa membeli saham Google secara online? Pertanyaan ini kerap sekali ditanyakan bagi mereka yang tertarik dan ingin membeli saham dari perusahaan Google. Berikut cara investasi dan membeli saham Google yang diulas oleh ajaib.com. Cara investasi di Google dengan membeli sahamnya. Perusahaan Google pertama kali melantai di bursa saham pada 19 Agustus 2004 di bursa saham Nasdaq dengan harga saham penawaran perdana senilai $85 per lembarnya dan mampu menjual saham sebanyak 22,5 juta lembar saham. Pada tahun 2004, saham Google dipecah agar para investor bisa membeli sahamnya dan dapat meningkatkan likuiditas di bursa saham. Pertanggal 13 Februari 2020, saham Google tercatat senilai $1.513,39 atau setara hampir 21 juta rupiah untuk satu lembar sahamnya. Walaupun saham Google termasuk saham luar negeri yang terdaftar di bursa saham Nasdaq di Amerika Serikat,
Namun tentu tetap masih bisa untuk membeli saham Google tersebut melalui pialang atau broker yang melayani akses ke bursa saham Nasdaq. Pialang-pialang tersebut harus memiliki layanan dan akses ke bursa saham Nasdaq agar masyarakat bisa membeli dan berinvestasi di saham Google. Sebut saja beberapa pialang saham yang melayani perdagangan saham untuk Nasdaq seperti PXTM, Lite Forex, Fresh Forex, eToro, CAMB. Dengan pialang tersebut kita bisa membeli saham Google dengan membuka rekening saham dengan jumlah minimal uang deposit yang berbeda-beda, dimulai dari $5 hingga $2.000. Membeli saham Google lewat aplikasi online tersebut di atas tentu memiliki syarat, misalkan mendaftarkan data pribadi di platform tersebut seperti email, kode sandi, nomor telepon, nomor rekening, dan identitas pribadi. Itulah tadi penjelasan yang dirangkum dari berbagai sumber uraian mengenai Google dan cara investasi lewat platform. Namun sebelum Anda berinvestasi, ada baiknya mencari referensi tambahan lain agar meyakinkan Anda berinvestasi di Google lewat platform internasional resmi yang juga memuat pembelian saham bukan cuma Google, tapi perusahaan raksasa seperti Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan yang lainnya. Alasan membeli saham di perusahaan teknologi. Di era digital seperti saat ini, sektor teknologi menjadi salah satu segmen pasar terbesar dan memiliki kesempatan yang akan semakin besar ke depannya. Kini teknologi menembus setiap aspek kehidupan serta setiap sektor dalam perekonomian, sehingga potensi pertumbuhan perusahaan teknologi akan semakin luas. Perusahaan teknologi juga dianggap sebagai sektor yang bergerak sangat cepat dan fluktuatif, dengan perusahaan baru yang dapat muncul dalam semalam. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan teknologi memiliki potensi besar untuk menghasilkan uang dan memiliki nilai investasi yang besar hanya dengan memperdagangkan saham di perusahaan teknologi seperti saham Google, Facebook, dan lain sebagainya. Masih Aceh.com dalam ulasannya, keuntungan berinvestasi di saham Google. Setelah kita mengetahui bagaimana cara investasi di saham Google secara online dengan mudah dan praktis, kita juga perlu tahu mengapa saham Google sangat diminati oleh kalangan investor dunia. Salah satu alasannya adalah saham perusahaan raksasa teknologi ini merupakan saham blue chip, yaitu memiliki nilai kapitalisasi pasar yang sangat besar dan memiliki tingkat likuiditas saham yang sangat baik. Belum lagi ditambah dengan nama besar dan produk layarnya yang banyak digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Salah satu adalah yakni mesin pencarian terbesar Google Chrome yang selalu terpasang di masing-masing ponsel pintar milik kita saat ini. Ini mungkin bisa menjadi garansi bagi kita yang ingin membeli saham Google nantinya, yang mana salah satu faktornya yakni layanan Google saat ini masih banyak digunakan oleh orang atau tidak. Buktinya saja, ponsel pintar Android dengan berbagai brand masih menggunakan layanan milik Google, yaitu Google Play Store. Adapun risiko yang perlu kita ketahui ketika berinvestasi di saham Google dan sejenisnya, ketika kita terjun dalam dunia investasi apapun, kita perlu menyiapkan mental dan fisikis. Mengapa? Karena namanya investasi pasti selalu akan ada untung dan rugi. Walaupun perusahaan Google merupakan perusahaan berkelas dunia, tetapi saja kita masih memiliki resiko kerugian dari berinvestasi saham di perusahaan tersebut. Seperti diketahui, perkembangan teknologi begitu sangat pesat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini juga menjadi resiko, yakni mudah atau cepatnya saham tersebut terjadi kenaikan dan penurunan harga. Bahkan banyak beranggapan bahwa berinvestasi saham di perusahaan teknologi tidak begitu disarankan, khususnya bagi investor pemula. Warren Buffett saja yang merupakan investor berkelas dunia sekalipun jarang menginvestasikan uangnya di sektor teknologi. Walaupun tercatat ia pernah berinvestasi di IBM dan Apple, karena ia beranggapan untuk berinvestasi di sektor teknologi, kita perlu memahami secara mendalam mengenai industri informasi teknologi itu sendiri.
Itulah tadi penjelasan yang dirangkum dari berbagai sumber seperti detik.com, Wikipedia, dan ajaib.com.